Di sini doktif kedatangan senior-senior yang sangat doktif hormatin dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Rakyat atau doktif singkat LBH Kesra. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin doktif sudah mendatangi di undangan ya dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu dokter baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini dokter mengikuti saran beliau untuk melaporkan. Itu suara jadi kecilin nggak ya? Kan dengerin suara sendiri. Ya, oke. Jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan dokter sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya MKEK. Nanti untuk kelanjutannya, waktunya dokter akan serahkan ke senior dokter, Dr. Ediman. Baik, terima kasih dokter. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Lembaga Kesehatan Rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan dokter membahas kegaduhan yang selama ini terjadi baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kami berdiskusi bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian kami menyarankan ke dokter untuk, karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap dokter terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Seperti itu, Dok. Oke. Di sini dokter ingin bertanya nih kepada Dr. Edi. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Ini nggak ada briefing ya guys, jadi pertanyaannya nggak ada ditanyakan. Sekarang ditanyakan ke Dr. Edi. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi, dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya yang tadi dokter tanyakan memang ada di poin tersebut. Tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK.
Seperti itu. Oke. Jadi dokter juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin-kemarin kenceng gitu ya. Tapi semuanya dokter berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia gitu. Mungkin kalau ada tambahan dari LBH. Dok, kalau ada mic lagi. Dok, itu ada mic satu lagi. Oh iya. Boleh. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya hanya ingin melengkapi bahwasannya nanti output daripada LBH Kesra ini nanti bagaimana ada masyarakat juga yang merasa menjadi korban dan ataupun telah menggunakan dari produk-produk yang dijual oleh Dr. R. Kami membuka crisis center ya kan untuk bisa dapat melaporkannya ke kami sehingga nanti dari tim LBH Kesra akan mengadvokasi. Jadi upaya apa advokasi itu ya kan? Nanti apabila memang laporan itu terbukti ya kan, nanti mungkin ada upaya-upaya pertanggungjawaban daripada Dr. R ya kan yang harus disikapi apabila ada korban-korban yang memang akhirnya dia mempunyai wajah ya kan yang tidak sesuai ya kan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. R pada fase-fase promosinya seperti itu. Jadi untuk crisis center ini juga Doktif sudah menyebar ada di nomor HP ya dok kan? Ya betul. Jadi untuk nomor crisis center adalah nomor yang sudah disebar di Instastory-nya R atau SS. Ya, jadi beliau menyebarkan nomor pribadinya Doktif melalui Insta Story-nya. Mungkin teman-teman wartawan juga udah tahu ya, bagaimana ya udah tahu ya. Dan akhirnya Doktif dilaporkan balik, tapi nomor itulah yang akan menjadi pusat pelaporan, pusat pengaduan dari korban penggunaan produk atau yang sudah dilakukan pembelian vitamin secara minum, karena takutnya di sini TikTok juga ini ya, takutnya nanti kena pelanggaran. Jadi bagaimana teman-teman nanti meminta ganti rugi itu yang Doktif harapkan juga. Jadi Doktif salah satu tindakannya itu ingin mengumpulkan teman-teman yang merasa dirugikan pembelian produknya. Nanti dengan nomor crisis center itu kalian harus wajib menyertakan bukti pembelian, kapan pembeliannya, dan juga mungkin nama lengkap dan nomor rekeningnya. Karena Doktif berharap nanti akan Doktif rekap dan Doktif akan menanyakan ke beliau bagaimana kelanjutan tentang prosesnya ini, karena intinya Doktif itu ingin mengembalikan uang masyarakat yang sudah beliau ambil. Jadi ini akan menjadi pelajaran bahwa seperti apa sih profesi dokter yang memang ingin menjadi pengusaha. Doktif, coba Doktif tanya, dokter boleh nggak seorang dokter itu menjual produk dengan harga yang wajar, yang normal, boleh tidak diizinkan dalam profesi dokter? Ya, kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita akan bicara tentang kompetensi dan integritas. Sehingga kalau tadi yang dokter tanyakan, bolehkah menjual suatu produk dengan harga yang sesuai, selama produk itu terdaftar dan resmi dan legal, kemudian harganya memang sesuai dengan biaya produksi dan lain-lain, menurut saya sih itu tidak masalah. Tidak ada masalah ya dok. Nah teman-teman dengar ya, jadi nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu melakukan penjualan produk yang sebenarnya tidak ada isinya A, tapi dibilang ada isinya A untuk menaikkan harga, itu nggak boleh sama sekali. Bukan cuma dokter sebenarnya, semua pedagang juga nggak boleh. Apalagi seseorang dengan profesi dokter. Nah, dok, yang juga Doktif tanyakan, apakah karena dokter ini merupakan public figure yang dikenal sebagai seorang edukator yang sering memberikan informasi ke masyarakat, apa sih produk abal-abal itu seperti apa,
ternyata beliau menjual produk yang memang tidak ada komposisi atau izin edarnya sudah dibatalkan. Yang ingin Doktif tanyakan, apakah karena ketenaran beliau bisa bebas atau kebal dari sanksi yang kemungkinan akan dijatuhkan oleh MKEK? Baik, kalau kita di profesi dokter ya Steve, tentu kita yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat beberapa poin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, di antaranya etik, disiplin, dan nanti ke hukum juga. Nah, terkait dengan kekebalan atau tidak, tentu kita tidak bisa mengatakan sekarang. Tentu akan dilakukan suatu proses pemeriksaan, dan proses pemeriksaan itu di MKEK mereka sudah mempunyai alur yang jelas, dan pengawasan juga sangat ketat. Jadi tidak sembarangan seorang bisa melakukan intervensi ke MKEK untuk mempengaruhi keputusan tersebut, karena itu suatu proses yang sifatnya kolektif dan tidak berdiri sendiri, sehingga objektivitas saya rasa itu menjadi sesuatu yang utama di MKEK, dan saya paham di sana orang-orangnya berintegritas karena mereka mengutamakan kejujuran dan kebenaran untuk menjaga martabat profesi dokter. Betul. Jadi dipastikan ya dong ya bahwa MKEK tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. Ya. Ya, oke guys ya.